Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau memasangkan bagian ring piston ke bagian pistonnya, kebingungan untuk penempatannya di mana, nih kebetulan saya akan memasangkan ring piston ke bagian pistonnya sebelum memasangkan ke bagian mesin. Di sini saya ada paketan kit piston untuk Honda Beat. Tutorial ini bisa teman-teman aplikasikan di semua jenis motor matic ya, khususnya untuk di motor Honda Beat Vario yang sama saja ya untuk cara pemasangannya. Ini untuk Beat ESP ya, kebetulan di oversize-nya 0,25. Ini saya bongkar mesin yang pistonnya masih standar, jadi naiknya ke 0,25 ya. Kalau teman-teman beli paketan kit piston, ini kebetulan saya beli yang original ya. Original atau lokal pun akan isinya sama ya. Dapat pen piston, berikut spie-nya kiri kanan, lalu dapat ring piston ya. Untuk jumlah ring pistonnya untuk Honda Beat kita dapat 5 ring ya, 5 ring piston. Di antaranya ada 2 ring kompresi seperti yang saya pegang ya. Ini ring kompresi. Lalu di awal video tadi ada 3 ring oli ya. Nah, ini yang saya ambil ring cacingnya, ring oli, ring cacingnya ya. Ini tandain. Nah, ini tandain, ini tanda klep masuk ya. Posisinya nanti kalau dipasangkan ke bagian boring, posisinya dia ada di bagian atas ya. Untuk tanda yang ini. Untuk pemasangannya kita pasangkan dulu ring cacing ya, yang ada gerigi-gerigi. Kita pasangkan di bagian alur oli, pokoknya di alur yang paling bawah. Nah, lalu kita susul memasangkan 2 ring pendamping ring cacing ya. Ini ring oli. Untuk ringnya teman-teman bisa bisa melihatnya, bisa menandainya dengan mudah ya, karena ringnya itu pada tipis-tipis semua. Untuk pemasangannya di bagian atas sama bawah ya, nanti di posisi kiri kanan. Jadi ujung bagian ringnya kita pasangkan bersilang ya, tidak boleh sejajar. Pokoknya ujung bagian ringnya itu tidak boleh sejajar, ujung sama ujungnya nggak boleh sejajar. Di sini sebelah kanan sudah saya pasangkan ring yang pertama ya, ring pendamping. Nanti untuk yang keduanya di sebelah kiri di sini. Kita masukkan pelan-pelan tadi untuk bagian posisi bagian atas ya. Lalu saya pasangkan posisinya yang bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini yang di tengah untuk ring ring cacingnya tadi posisinya di tengah ya. Lalu ring pendampingnya yang pertama saya pasang di sebelah kiri. Nah, lalu yang barusan dipasang di sebelah kanan. Pokoknya nggak boleh satu arah, nggak boleh lurus ya. Pokoknya harus disilang. Ya, biar apa fungsinya? Biar oli biar nggak ngebul. Nanti olinya biar nggak masuk ke ruang bakar, biar nggak kebakar ya. Lalu di sini ada 2 ring piston ya. Bagian kedua ring piston ini ring kompresi ya, tandanya dia lebih tebal dibanding dengan ring oli ya. Untuk ring piston Honda Beat nanti kita akan menemukan kode ya di bagian sisi luar ring pistonnya. Untuk yang ada ketokan atau tanda di bagian ring piston, nanti posisi ringnya itu dia menghadap ke bagian atas ya, menghadap ke bagian atas. Nah, ini ada 2 alur, yang ke satu, yang kedua ya. Nah, ini nanti di bagian ring pistonnya itu ada tanda atau kode ya. Untuk yang tanda R2 menandakan itu ring kompresi yang kedua ya, berarti posisinya diletakkan di alur tengah yang kedua dari atas ya, alur kedua dari atas. Nah, di situ ada 2 alur, kita pasangkan R2 di bagian tengah. Nah, tersisa satu lagi. Di sini ada kode R1. Nah, untuk R1 itu tandanya ring kompresinya posisinya diletakkan paling atas. Tuh ada kode K81, itu kode partnya ya, kode part piston untuk
bit ke-44. Yang belakangnya ada 1R. Nah, 1R itu berarti ring ke-1 ya, posisinya di bagian atas. Nah, ini R2 posisinya di sebelah kiri, ujungnya maksudnya. Lalu R1 ujungnya di sebelah kanan ya, jadi nggak sejajar. Posisikan sama seperti ring oli untuk pertemuan ke ujung dari ring itu nggak boleh sejajar ya, sekitar kurang lebih 60 derajat ya, dari ujung ke ujung bagian ring kompresi. Kalau misal kita pasangkan nanti ke bagian boringnya seperti ini ya, yang ada tulisan ini tuh dia menghadap atas atau ke bagian bensin yang masuk ya. Dan letak ring sernya kurang lebih seperti ini. Yang paling luar sebelah kanan, yang kedua di sebelah kiri, jaraknya sekitar, kalau pakai derajat itu sekitar 60 derajat ya. Itu biasa yang saya pakai, tapi rumus ini tidak mutlak sih. Setiap mekanik itu beda, punya cara tekniknya masing-masing. Intinya untuk ring kompresi khususnya tidak boleh sejajar, intinya seperti itu ya. Jadi harus di jarak sekitar 60 derajat antara ujung ring 1 sama ujung ring 2. Ya, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.